Maguire. Film dimulai memperlihatkan pemeran utama kita yang bernama Cable. Ini perawakannya, di mana memperlihatkan adegan perang bak seperti Call of Duty, dan Cable pun turut terlibat dalam adu tembak dengan kelompok bersenjata lainnya. Dengan adegan yang sudah tegang di awal, dan saat Cable berusaha melarikan diri saat dirinya lompat dari gedung seketika itu, film pun baru dimulai. Sebelum melanjutkan filmnya, izinkan saya menyapa kalian terlebih dahulu. Kumaha damang, piye kabare, how are you today? Welcome back again with me, Bung Faisal, yang hanya memiliki fashion goleran everywhere, every day and every time. The one and only in the world, flying to the moon, yang masih tetap stay tune ngagoler. Film kali ini akan menceritakan masa depan di mana karakter dalam sebuah game diperankan oleh manusia yang dikendalikan oleh manusia lain. Ken Castle adalah orang yang menemukan teknologi ini. Awalnya dia membuat game mengenai kehidupan manusia seperti game The Sims dan GTA, tapi diperankan oleh manusia sungguhan. Namun seiring berjalannya waktu, Ken Castle membuat game perang yang diisi manusia sungguhan, di mana resiko kematiannya sangat tinggi, di mana salah satu karakternya adalah Cable yang berhasil keluar dari game tersebut dengan bantuan beberapa hacker dan seorang cheater yang mengendalikan dirinya. Dan Ken Castle pun berusaha mendapatkan Cable kembali dan mengungkapkan rencana mengerikan di balik game buatannya. Namun, menurut buku catatan harian Udin Traktor yang pernah saya baca, di mana dalam menikmati sebuah alur cerita, alangkah baiknya subscribe dulu channelnya, dan agar lebih maksimal dan klimaks dalam mendengarkannya, silakan gravitasikan posisi goleran antum, nyalakan hotspot orang terdekat, siapkan kopi udut walau hanya sebatang, seruput dan hisap dalam-dalam udut Anda hingga ke paru-paru, and then sal urip cuang kidot. Melanjutkan yang tadi, kini kita dilihatkan seorang Ken Castle, sang pencipta, tengah menjelaskan game nyata ini, dan game pertama yang ia buat bernama Society, di mana pemainnya bisa mengontrol seluruh aktivitas manusia seperti kehidupan nyata, bernapas, bekerja hingga bercinta alias Ken Tue, semua dikendalikan oleh pemainnya sendiri, dan Ken Castle menjadi orang terkaya melebihi Bill Gates atas ciptaannya. Lalu 9 bulan yang lalu, Ken Castle mengeluarkan game baru bernama Slayer. Game bergenre perang ini menawarkan aksi perang-perangan sungguhan yang diperankan narapidana yang terancam hukuman mati, dan dijanjikan vonis yang berbeda jika mereka selamat sampai ke level ke-30. Dan game ini menjadi kontroversi karena menggunakan manusia sungguhan. Kalau mereka mati tertembak, ya mati beneran. Edan gak tuh? Edan lah. Di akhir perbincangannya di acara reality show, tempat Ken Castle menjadi bintang tamu secara tiba-tiba dihack, dan sang hacker yang merupakan mantan partner saya di Fast and Furious mengatakan bahwa apa yang dilakukan Ken Castle adalah sebuah kebohongan dan semua hanya akan menjadi anjingnya jika evolusi itu tetap dilanjutkan. And then, kita dilihatkan betapa menyenangkannya game Society ini, dan para pemain game ini rata-rata hanya memainkan demi memuaskan hasrat mereka akan seks, karena pemain bisa mengendalikannya sendiri, termasuk pemain berbadan gempal yang setiap hari mengendalikan karakter-karakter wanita di game ini demi bisa diadu mekanik dengan lawan jenisnya. Dan ketika si gendut ini tengah asyik memainkannya, tiba-tiba sang hacker meretas gamenya yang membuat si gendut murka karena tidak bisa mengontrol karakternya untuk Ken Tue, dan selama 3 jam game tersebut diretas dan sang hacker menamai kelompok mereka dengan nama Humans. Di sisi lain, kini game Slayer pun dimulai diikuti Cable dan yang lain. Di sini Cable menjadi karakter yang diidolakan banyak orang karena aksi-aksinya dalam menghadapi musuhnya dan selalu menyelesaikan misinya dengan secara epik. Cable yang dikendalikan oleh seseorang dalam game ini mulai membunuh satu persatu musuhnya hingga akhirnya memenangkan level ke-28 dengan torehan kill mencapai 132 pemain yang berhasil dia bunuh, dan membuat orang-orang yang menonton beliau pun turut senang karena game ini ditonton hampir seluruh penjuru dunia, dan beberapa karakter mulai stres akibat permainan ini yang mengancam nyawa mereka.
kita pun dilihatkan seseorang bernama Simon, di mana dia adalah seorang cheater dari game Slayer ini, sekaligus player yang mengendalikan Cable. Dan kita dilihatkan layar monitor Simon muncul pertanyaan, apakah kamu ingin berbicara dengan Cable? Yang entah siapa yang mengirim pesan tersebut. Lalu atas kehebatan Cable, kini Ken Castle merekrut karakter lain yang digadang-gadang lebih hebat dari Cable, dan karakter tersebut diciptakan untuk membunuh Cable, dan si karakter ini pun tidak ada yang mengendalikannya, alias dia bisa bebas tanpa ada yang mengaturnya kecuali satu, yaitu sang pencipta game ini, yaitu Ken Castle, dan karakter ini bernama Hackman. I just killed someone. Dan kita kembali ke Simon yang kini mengendalikan Cable, dan kini dia bisa berbicara dengan Cable karena cheat yang dia jalankan. Kembali mengontrol Cable, kini Cable membunuh musuh-musuhnya yang dikontrol oleh Simon. What are you, 12? How am I not dead yet? I'm a badass motherfucker. Dan saat Cable keluar dari area game, dia dihadapkan dengan Hackman yang akan membunuhnya. Namun karena di luar area game, Hackman pun gagal membunuh Cable karena senjatanya tidak berfungsi di luar area game. Dan Cable meminta kepada Simon agar dia mengendalikan dirinya sendiri kalau ingin menang. Di sisi lain, istri dari Cable yang bernama Ruth ingin mengambil hak asuh terhadap anaknya yang kini berada di orang lain, dan dia juga bekerja di Game Society sebagai karakter, dan permohonan Ruth pun belum bisa dipenuhi oleh pihak yang berwenang atau pihak yang mengurus anak Ruth tersebut. Lalu kita dilihatkan Human alias hacker tengah berbicara kepada Simon agar dia bisa menuruti perkataan Cable yang ingin mengendalikan dirinya sendiri agar Castle tidak dapat membunuhnya, dan Human lah yang memberikan cheat kepada Simon sehingga dia bisa berbicara dengan Cable. They gonna kill his ass, Simon. I just play games, man. Games. Then you need to cut your strings, puppet master. You know why? Because the game's gotta evolve. Well, then let's rock, baby. Give you what you want, what you have. Castle will allow. Misi terakhir pun atau level 30 pun dimulai. Diawali Cable yang meminum sebuah alkohol yang membuat dirinya ngefly saat pertempuran, yang membuat Simon gelisah karena dirinya sudah memenuhi keinginan Cable yang ingin mengendalikan dirinya sendiri. You wanted control, you got it. This isn't what you want. Cable. Damn. Lalu, kita dilihatkan Cable yang memutahkan alkoholnya ke dalam tangki bensin sebuah mobil dan juga kencing di dalamnya. Lalu Cable pun mengendarai mobil tersebut, disusul dengan Hackman yang gagal membunuh Cable, dan Cable pun mengendarai mobil tersebut hingga keluar jalur permainan yang membuatnya dikejar oleh bot dalam game tersebut agar kembali ke arena pertempuran. The battle zone. Dan setelah berhasil menyingkirkan bot-bot tersebut, Cable pun dikabarkan gagal dalam game terakhir karena terkena tembakan rudal dari bot tersebut yang membuat para penonton kaget, dan sistem dari Ken Castle pun mengalami masalah. Lalu, Simon pun selaku player dari Cable pun tidak bisa dihubungi guna mengonfirmasi soal Cable. Sementara itu, Cable yang masih hidup dijemput oleh seorang wanita anggota dari Human sekelompok hacker tersebut dan membawanya ke markas mereka. Dan Human jugalah yang menghilangkan kontrol atas Cable dengan sel darahnya karena game ini dikontrol dengan DNA karakternya, dan kelompok Human pun berhasil memutuskan kontrol atas Cable dan akan membantunya keluar dan membalas terhadap Castle. Karena Cable lah yang ditakuti oleh Castle, oleh karena itu Humans akan merencanakan pelarian terhadap Cable, and then ngopi heula atuh. Aus boy. Sebatang heula, oke. Enak banget anjing. Lanjut. Kembali, si gembrot yang di otaknya hanya Kentue memainkan kembali Game Society dan memilih karakter dari istri Cable.
Dan saat ingin melancarkan sparing Kentuenya, tiba-tiba Cable datang menyelamatkan istrinya. Namun tiba-tiba dia bertemu dengan Hackman yang berhasil membawa istrinya. Dan ketika di bawah, Cable pun berhasil kembali melumpuhkan Hackman dan membawa kembali istrinya, yang lalu dikejar oleh pasukan dari Ken Castle, yang akhirnya Cable dan istrinya pun diselamatkan oleh wanita yang menjadi pembawa acara saat di awal film tadi yang bernama... Kok belum tahu namanya? Skip. Di sisi lain, Simon pun diinterogasi oleh pihak berwajib karena diindikasi telah membantu pelarian narapidana hukuman mati alias Cable. Could you guys do a sandwich like... Lalu kelompok Human pun mengambil DNA Ruth, istri dari Cable, untuk mematikan sistem dari Castle ini. Lalu Cable pun dibaca pikirannya dan melihat masa lalunya saat dia menginterogasi sahabatnya dulu yang bernama Scott atau dibaca Scott. Karena dulu Scott menjadi percobaan pertama sebelum Cable, guna mengetahui rencana Castle dahulu saat Scott menjadi kelinci percobaan pertama. Namun yang saat itu Cable dikendalikan oleh Castle, Cable pun menembak Scott sahabatnya sendiri, dan pada akhirnya dia dihukum mati oleh kepolisian dan kini kembali menjadi kelinci percobaan Castle. Dan diketahui kini anak dari Cable dan Ruth diasuh oleh Castle, yang membuat Cable semakin marah. Dan di sisi lain, kini akun Nanex Simon diblokir karena menggunakan cheat saat bermain FYI alias For Your Information. Nanex adalah program yang dibuat oleh Ken Castle itu sendiri. Kini, Cable menghampiri tempat Ken Castle dan melihat anaknya, namun dia tidak dapat menggapainya. Dan Cable pun menghampiri Castle yang sedang menari dan diikuti oleh prajuritnya mengikuti gerakan Castle. Lalu prajurit dari Castle pun menyerang Cable, yang langsung Cable menghadapi semuanya berbekal ilmu bela diri yang dulu saya tanamkan kepadanya. Yang sementara itu markas dari Human telah diketahui dan anggotanya diserang oleh orang-orang suruhan Castle. Cable yang tidak bisa menyerang Castle karena keberadaan anaknya di tangan Castle diminta untuk mengikutinya. Lalu seketika Cable diserang oleh Hackman yang masih hidup, tapi dengan mudah Cable membunuhnya. And then Cable tak bisa menyerang Castle karena akses dia telah kembali ke Castle untuk dikendalikan. Sementara di sisi lain, si wanita pembawa acara itu pun memberikan akses Nanex kembali ke Simon dan menyiarkan apa yang terjadi pada Cable dan Castle. Lalu Castle yang tak menyadari itu lalu menyerang Cable dengan mudah, dan kini anak beserta istri Cable pun datang dan Castle berusaha menggerakkan Cable agar membunuh anaknya. Namun usahanya gagal karena Simon saat ini sudah mengendalikan masuk kembali mengontrol Cable. Dan kini Cable pun berhasil menusuk Castle dan membunuhnya berkat Simon. Dan seluruh warga yang melihat itu pun ikut senang melihatnya. Dan program Nanex pun dimatikan. Pardon? Wait. Blade cable. Dan kini Cable pun bebas dari game ngetwat tersebut. Dan film pun game over alias rampung, alias kukut, alias enggesan, boy. Film yang cukup membuat saya berharap agar ada game seperti Society tadi, agar saya bisa mengendalikan apa yang dikendalikan si gendut tadi. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah terlalu sering bermain game kecuali kamu adalah pro player dan tidak menjadi beban tim. Tapi pro player tercipta karena adanya player noob, jadi banggalah menjadi beban tim. Karena ada sebuah kutipan dari Maman Tahu Bulat dalam buku catatan hariannya, bahwa tetanggaku pernah berkata kepadaku kalau aku adalah anak pengangguran, kerjanya cuma main game, beban keluarga, dan tak berguna. Lalu aku pun nekat melamar di salah satu perusahaan dan aku diterima di perusahaan tersebut. Lalu aku bekerja dari pagi sampai malam, sering ambil lembur. Kemudian aku pun naik jabatan, gajiku meningkat. Lalu aku pun buka usaha sendiri dan akhirnya aku bisa sukses, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Sekiranya itulah rencanaku ke depannya. Untuk sekarang aku masih mager, pengen rebahan dulu dan push rank yang tidak bisa mitik-mitik. Semangat.
Saya, Bung Faisal yang masih menganggur beserta jajaran staf direksi FSF Movie yang saya jalankan everywhere, everyday, and every time sendirian tanpa adanya support system dari Ayang mengucapkan undur diri. Tetaplah bernapas dan jangan lupa rebahan, karena di mana ada kesulitan, di situ ada jalan. Di mana ada jalan, di situ ada tilangan. And then, terakhir, gracias.